Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah belajar golongan setan, ciri-cirinya golongan setan, kemudian golongan Allah ya. Apa lagi? Hizbullah ya kan kemarin ya. Sekarang kita kembali ke fikih lagi, itu belajar fikih lagi ya. Hari ini ya tentang akikah itu ya. Kalau ditanya akikah itu apa sih? Akikah Nebus ya? Nebus ya? Ya, digadekan. Gadekan ya? Emang kamu ngegadein ya? Kayak anak digadekan. Kapan digadeinnya anak itu? Ya kan? Itu dia kalau ngaji separuh-separuh ngedengernya nggak tahu, dia bingung juga dia kan? Anak digadein katanya kan? Tergade ya? Kamu pernah ngegadein anaknya nggak itu? Kenapa tergade gitu? Hah? Gitu ya. Apa sih sebenarnya akikah itu? Ada akikah, ada ekah gitu. Ini artinya gitu. Definisinya apa sih definisinya gitu ya? Bahwa akikah itu adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Ada nggak berhala yang binatang yang disembelih untuk berhala? Ada. Ada. Gitu. Kepala kerbau. Iya. Tapi kalau akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan, ya. Atau juga, ya, kalau dibilang kayak penulis Mukhtar As-Sahihah itu ya berkata ya, akikah atau ekah itu adalah rambut yang dibawa oleh bayi manusia dan binatang. Ada tuh rambutnya dibawa oleh bayi itu ya, makanya suka dicukur gundul tuh. Wah itu namanya termasuk akikah itu, ya. Akikah atau ekah ya. Dan kambing yang disembelih untuk anak yang dilahirkan pada pekan pertama itu namanya akikah juga ya. Jadi ada kambing yang disembelih karena anaknya lahir di pekan pertama disebut akikah gitu. 7 hari. Pekan pertama. Siapa dasar peletak akikah itu kira-kira? Yang pertama kali akikah itu? Hah? Kamu pernah dengar nggak? Siapa? Nggak tahu ya? Ya bilang aja. Kita buka ayat ini ya. Kita buka di surat 3 tuh. Ayatnya 35. Surat 3 ayat 35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Imran berkata, Imran istri Imran. Nah, ingatlah ketika istri Imran berkata, Imran Nabi bukan? Bukan. Bukan. Istrinya namanya siapa? Imran. Istrinya namanya nggak pernah tahu nama istrinya Imran. Ini padahal seorang yang tercatat di Al-Quran, nama seorang yang bernama Ali Imran tercatat di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Berarti ini orang paling keren ini, betul nggak? Dia punya istri. Kamu istri RT aja tahu, istri Imran nggak tahu. Rugi lah, iya kan? Waduh, kira-kira Ali Imran dengan istrinya masuk surga nggak? Ahli surga. Ini yang perlu kita kenal, gitu. Saya mah istri Pak RT nggak tahu tuh namanya. Sama. Nggak tahu tuh namanya siapa, ya nggak penting. Gitu. Tapi kalau istri Ali Imran, oh harus tahu dong. Istri Nabi Rasulullah Muhammad bin Abdullah harus tahu, ya kan? Nggak tahu istri ahli surga, ente mau masuk surga enggak ini? Ini penghuni surga ini, istrinya Ali Imran, namanya Hanna bin Fakul. Ada nggak di situ? Catatannya ada nggak di situ? Nggak ada. Emang nggak. Hanna bin Fakul ya. Jadi ingatlah ketika istri Imran berkata, namanya siapa? Hanna binti Fakul, ya Fakul. Fakul. Iya. Hana. Hah? Namanya bagus lah, iyalah. Ahli surga namanya bagus-bagus. Di sini istrinya Hamzah. Ada namanya Pengki. Boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh gitu. Tapi terlalu ngasih orang anaknya gitu ya. Nama yang baik gitu loh ya. Nama-nama yang baik gitu. Anak saya juga bagus-bagus namanya Ali, Hasan, Hussein, itu kan namanya bagus-bagus, ya kan? Gitu. Zainab, itu anak-anak saya namanya keren-keren itu, ya kan? Gitu. Ngasih nama yang bener gitu loh. Ya. Boleh kan nama yang lain? Boleh, cuma yang bagus gitu loh, supaya anaknya juga bagus. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ya, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini meletak dasar-dasar adanya akikah, iya, gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya, wulidiya liya lailatal waladun samaituhu bismi abi Ibrahim. Putraku dilahirkan tadi malam, kata Nabi, dan aku menamainya dengan nama leluhurku. Siapa leluhurnya Rasulullah? Nabi Ibrahim. Maka dinamainya anaknya nama Ibrahim. Kalau ada anak namanya Ibrahim, keren nggak? Keren, namanya Ibrahim. Ya, keren namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim Andri, ya kan? Namanya. Kalau Andri, Abraham. Ya, kan? Abraham Lincoln. Jadi ada jelas ya letak dasar-dasar akikah itu ya. Jadi hukum akikah itu ada yang sunnah muakkadah, ada juga yang mewajibkan ya. Jadi meskipun bapaknya adalah orang miskin, akikah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya itu ya, bahwa Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Hussein cucunya dengan 1 ekor kambing buat Hasan, 1 ekor kambing buat Hussein. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi kalau nggak ada sama sekali, ya 1 boleh. Kalau laki-laki, gitu. Ya. Sebaiknya kalau laki-laki 2. Oh itu sih boleh. Ya, daripada 1. Kalau takut hidup lagi, bisa 1 lagi. Nyicil. Main beneran tuh. Gitu ya. Kalau
Ini yang dibilang katanya apa? Tergade-tergade ya. Iya. Hikmahnya itu, Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin rohinatun biaqiqatin." Setiap anak yang dilahirkan tergantung pada akikahnya. Ya, tergantung pada akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak yang dilahirkan tergantung pada akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Sementara dia dicukur dan diberi nama. Jadi kalau hari ketujuh dia potong kambing, dia cukur, dia kasih nama. Ya. Hari itu lahir dikasih nama boleh nggak? Boleh. Tadi Nabi sudah bersabda ya bahwa Rasulullah menyatakan bahwa memberi nama anaknya yang pertama namanya siapa? Ibrahim. Gitu ya. Ibrahim. Gitu. Kemudian Salman bin Amr ad-Dahabi meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-ada." Anak lahir bersama akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan hilangkanlah gangguan darinya. Ini dalil-dalil tentang disunnahkannya akikah ya. Gitu. Dan buat anak yang laki-laki disunnahkan 2 ekor kambing yang berdasarkan rupa dan umurnya. Ya, umurnya sama ya, kalau bisa itu. Kalau enggak juga enggak apa-apa juga ya gitu ya. Dan untuk perempuan itu seekor kambing ya. Seekor kambing. Ummu Qurza Al-Kabiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun." Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, ya, umurnya hampir sama lah ya. Umpamanya setahun 2 bulan atau satu tahun 2 bulan sepekan gitu ya kan, boleh gitu. Dan untuk perempuan seekor kambing ya. Boleh menyembelih seekor kambing untuk anak laki-laki karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakikahkan Hasan dan Husain, satu ekor buat Hasan, 1 ekor buat Husain ya. Gitu. Jadi tadi bahwa dijelaskan hadis. Hah? Hasan dan Husain itu enggak. Ya enggak. Maksudnya bedanya enggak beda jauh. Iya. Penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran apabila mungkin, kalau punya duit. Makanya kalau orang yang sudah mulai hamil gitu, dia mulai nabungnya buat akikah. Kan kalau kita mau lahiran gratis kali. Kadang akikah ngumpul duit akikah atau operasi habis itu gitu. Hah? Gitu. Buat modal. Itu operasi lahiran, persalinan atau habis. Kan gratis lahiran. Persalinan. Kan ada juga yang di BCS itu nggak bisa pakai. Oh gitu. Sekarang enak, ya kan? Dulu, waduh, di klinik bayar. Sekarang enak, gratis, ya kan? Gratis ya, gratis gitu. Ini pas gratis istri saya nggak lahiran ini udah tua soalnya. Dulu waktu bayar lahiran terus 2 tahun sekali ya kan? Sampai 7 tuh bayar semua di klinik tuh ya kan? Sekalinya pas gratis udah nggak lahiran gitu ya. Ya. Terus semenjak gratis malah orang. Hah? Mau pusing, langsung kalau saya ada. Iya. Duitnya lebih gede. Apabila tidak hari ke-7 ya, pekan pertama ya, hari ke-14. Dan apabila tidak maka pada hari ke-21 sejak hari kelahiran ya. Akan tetapi apabila tidak bisa juga maka pada hari apa saja ya, boleh kapan saja ya, boleh. Jadi nggak ada tuh berat-berat itu nggak ada ya gitu. Nggak ada batasannya ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu tudbahu li sab'i wa li arba'a asyarata wa li ihda wa ishrin." Akikah disembelih pada hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Itu kata Nabi ya. Gitu.
Jadi bagaimana kalau pertemuan dengan hari raya kurban gitu kan, kemarin kurban. Bisa paling mahal tuh. Iya. Para ulama madhab Hambali berpendapat bahwa apabila hari nahar bertepatan dengan hari akikah, maka seekor binatang sembelihan cukup untuk keduanya. Nah, gitu. Itu madhabnya Imam Hambal. Ya, Ahmad bin Hambal. Jadi dia akikah juga, dia kurban juga, keren gak? Keren. Gitu. Makanya kemarin yang lahiran bagus. Ya kan, bagus ya. Bagaimana? Kemudian disunahkan untuk memilih nama yang bagus bagi anak yang dilahirkan. Ya. Memilihnya yang bagus-bagus. Ya. Mencukur rambutnya dan menyedekahkan perak seberat rambut tersebut. Ya, dicukur rambutnya, ditukar dengan perak ya, perak. Ya kalau emas boleh lah, lebih bagus ya kan, gitu. Kalau enggak minimal perak. Kan kalau perak 1 gram paling berapa itu? 100 ya? Perak itu. Ya, 100.000 ya. 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 Kan cincin kamu dari perak kan? Ada? Oh, dilepas ya. Atau dari hasil ke situ. Dari uang gope. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan bersabda, Ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan alal masakin. Wahai Fatimah. Jadi dia bersabda kepada anaknya yang putri bernama Fatimah, cukurlah kepalanya. Siapa yang dicukur itu? Hasan ya, Hasan. Dan sedekahkanlah perak seberatnya kepada orang-orang miskin. Ali berkata, kami pun menimbangnya, beratnya adalah 1 dirham atau kurang. Jadi hampir 1 dirham beratnya. Rambutnya Hasan ya. Gitu. Jadi kasih nama yang bagus-bagus. Nah, yang bagus namanya Pak Rahman itu ya. Abdurrahman ya kan. Nama kamu Arab? Abdurrahman. Itu nama paling keren itu, Abdurrahman, Abdullah gitu ya kan. Gitu. Nomor 2 Lastono kali ya. Tapi kalau yang orang Jawa yang paling bagus ya namanya Pak Sugeng. Iya, Sugeng Prayitno gitu. Apa tuh artinya Pak Sugeng? Sugeng. Hati-hati biar selamat. Hah? Hati-hati biar selamat. Hati-hati biar selamat. Makanya selamat terus dia, hati-hati terus dia. Gitu. Boleh juga nama-nama malaikat ya. Ada nama malaikat ya. Malaikat siapa lah? Ridwan. Nah, terus Jibril, ada Jibril namanya. Jibril. Kemudian Michael. Terus siapa lagi? Nah, nama penjaga Mungkar Nakir nggak ada itu. Nggak ada yang namanya Mungkar Nakir ya? Nggak ada itu. Ya. Penjaga neraka siapa? Hah? Malaikat penjaga neraka? Hah? Nggak tahu ya. Ibnu Hazm berkata, mereka menyepakati keharaman setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Abdul Uzza itu nggak boleh itu ya. Ya, Abdul Hubal nggak boleh itu. Abdul Umar nggak boleh. Kalau Umar aja gitu. Ya, nggak boleh yang kayak gitu-gitu nggak boleh ya. Nama-nama Nabi boleh nggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh boleh. Kasih nama-nama Nabi ya. Gitu. Nama tuh ada yang panjang sekali ya. Jadi ada juga yang makruh juga ya, nggak boleh dikasih nama itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Samurah ya, la tusammi gulamaka yasaran wala robahan wala najihan wala aflaha fa innaka taqul asammahu fala yakunu fayaqulu la. Janganlah kamu menamai anakmu dengan Yasar. Itu kata Nabi, itu jangan, namanya Yasar. Rabah ya. Itu enggak disukai sama Nabi ya. Rabah itu. Yasar kemudahan, rabah keuntungan itu. Kemudian najih ya. Najih. Najih ya. Najih orang yang berhasil ya. Atau aflah orang yang paling menang.
nggak boleh, makruh. Sungguh kamu akan berkata, apakah ada dia di sana? Dan dia tidak ada sehingga seseorang menjawab tidak, gitu ya. Jadi nama-nama yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW ada 4 nama itu ya: Rabah, Yasar, Naji, dan Aflah. Itu makruh saja. Rokok ya, dilaluin rokok. Hah? Dilaluin rokok. Nah, ya. Itu makruh ya. Kemudian ketika lahir anak itu diadankan dan diiqomahkan ya, atau diucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Diadain boleh? Rasulullah. Hah? Diadain boleh? Iya boleh diadain. Di sini ada. Hah? Ada dalilnya. Ada. Iya. Ini Nabi bersabda, Hasan bin Ali meriwayatkan, man wulidalahu waladun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqamu fi udunihil yusra lam tadarrahu ummus sibyan. Barang siapa yang anaknya dilahirkan lalu dia mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan mengumandangkan iqamat di telinga kirinya, maka anaknya itu tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Siapa itu ummus sibyan itu? Ummus sibyan? Ada ummus sibyan. Siapa dia? Itu adalah jin yang mengikuti bayi, qarinah namanya. Ya, qarinah. Itu ummus sibyan. Jadi enggak diganggu. Bawaannya. Iya, bawaan jin. Namanya ummus sibyan. Hah? Sibyan? Iya, ummus sibyan. Ummus sibyan. Itu kata Nabi itu ya. Ummus sibyan adalah jin yang mengikuti bayi ya, gitu ya. Itu kalau sudah lahir anak laki-laki ya, atau anak perempuan. Adapun anak perempuan tuh ditindik ininya itu dibolehkan ya, ditindik, melubangi telinga anak kecil ya. Dalam kitab Madhab Imam Ahmad disebutkan bahwa melubangi telinga untuk perhiasan dibolehkan bagi anak perempuan dan dimakruhkan bagi anak laki-laki ya. Ada anak laki-laki pakai anting juga tuh ya, ada anting. Bahkan dia lebih mantap lagi. Kalau anak perempuan cuma satu tindikan doang gitu, dia bisa gede begini ya. Nah itu dia bisa gede gitu ya kan. Lubangnya bisa gede begitu ya kan. Dia lebih keren itu. Lebih keren itu ya, lebih keren. Kasih ring gitu. Iya, jadi jangan sampai begitu juga ya kan. Jangan sampai begitu juga gitu. Itu namanya berlebihan itu ya. Ditindik aja makruh gitu, apalagi dibesarkan ya. Makanya kita ada tuh orang yang kayak gitu-gitu, yang begitu-gitu yang suka pakai anting. Iya, kita kasih tahu gitu ya, kita kasih tahu, Mas itu makruh Mas begitu ya. Itu makanya diajarin ngaji dia. Jangan dimusuhin juga, nggak boleh dimusuhin ya. Karena belum datang kepadanya dakwah ya. Kalau didakwahin juga dia nanti insaf taubat. Bagaimana dia kalau udah ditindik gede gitu taubat, bagus ya kan. Bagus ya. Jadi Pokoknya diambil gak tuh logamnya di sini. iya, pokoknya dibersihin gitu ya kan. Gitu. Terus yang umpamanya ada tatonya di mukanya, di badannya gitu, nggak usah digosok-gosok, kasihan, nggak usah gitu ya. Biarin aja dia. Yang penting dia mau wudu, dia mau sholat, dia baca Quran, dia taubat. Nanti urusannya dengan Allah. Nggak usah diponis juga, nggak diterima wudunya, ya kan? Nggak diterima sholatnya, jangan. Iya, justru orang-orang yang kayak begitu, yang dia dulunya mungkin ya kita juga nggak tahu ya, karena keluarganya mungkin ya kan, karena frustasi segala macam. Maka kita deketin orang-orang yang kayak gitu. Itu lebih baik dibandingkan orang yang sok tahu tapi bodoh. Ya, merasa dirinya mendapatkan petunjuk. Kalau dia mah jujur gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita dakwahin juga orang-orang yang kayak gitu kalau ketemu ya. Syukur-syukur bisa ngaji, duduk gitu ya. Kita ajarin mulai belajar alif-alifan gitu. Itu lebih baik kita ngajarin orang kayak begitu ya, daripada orang yang sok tahu merasa dirinya mendapat petunjuk padahal dia lakukan kemusyrikan dan kesyirikan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan dari para nabi, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin.
dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam syurga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.